Dengan lapangan kerja yang semakin kompetitif, mencari pekerjaan bagi lulusan strata 1 semakin sulit, terutama di kota besar. Meski demikian, jangan putus asa, karena masih ada cara lain mencari uang, yakni berbisnis. Salah satu contoh bisnis kecil-kecilan yang sukses, yakni kebab Baba Raffi. Dibangun tahun 2003, kini penjual kebab Turki ini telah memiliki ratusan outlet di seluruh Indonesia dengan profit sekitar 1 miliar rupiah per bulannya. Tentunya bisnis ini tidak besar dalam waktu singkat. Diperlukan kerja keras, kesabaran, dan disiplin untuk mencapai sukses. Konsultan karir Rene Suhandono mengatakan, sebelum memulai bisnis, lakukan riset secara mendalam. Dan kunci kesuksesan sebuah bisnis yakni passion atau kecintaan seseorang terhadap bidang atau bisnis yang digelutinya, serta memiliki dampak besar bagi masyarakat luas. Ada satu tempat di Lampung kalau nggak salah, kita bisa beli keripik banana yang bisa rasa macam-macam. Satu deret tokonya, begitu banyak toko-toko, tapi yang rame cuma satu. Why is that? Because this is the first guy yang membuat itu, bahwa pisang enak bisa dijadikan keripik dan bisa dibuat rasa-rasa macam-macam, dan dia bereksperimen, dan dia punya kerjasama dengan para petani pisang, dia punya pemahaman yang sedemikian rupa. Saya pernah ketemu soalnya. Passionnya dia tuh ada di situ. Jadi everything about banana he loves. So it shows him the way untuk bisa jalan. Sementara yang lain, oh buka banana laku, gue bikin juga deh. Ya mungkin laku, tapi nggak akan mungkin ada progress because you're just following the somebody else's footstep. Jadi kita cuma ngikutin jejak kaki yang orang lain sudah jalani. Nggak ada pengalaman baru. Dan pemirsa, kesempatan membangun bisnis sukses ternyata tidak terbatas pada kota-kota besar di Jawa saja. Diutus ke satu negara yang nggak ada orang yang pakai sepatu. Satu orang mengatakan no business, nobody is wearing sepatu. Tapi orang kedua mengatakan huge business, ya kan? Kita nggak punya kompetitor di sana, kita bisa jual sepatu sebanyak-banyaknya. So it is exactly the same jawabannya, ya kan? Bagaimana kita melihat what is our perception di daerah itu seperti apa? Peluangnya magnificent, gede sekali. Rene mengatakan bisnis yang bisa disoroti tahun 2010 adalah bisnis teknologi hijau, diantaranya penggunaan solar panel pada rumah-rumah. Namun ia menegaskan apapun bisnisnya, jika kita mencintai dan tekun menggeluti suatu bidang, uang pun akan datang dengan sendirinya. Marissa Anita, Firdaus, Metro TV. Ada suatu generasi yang pernah erat agak mengenai special generation. Dengan apa yang kita telah miliki, saya kan sudah dimiliki, dipertahankan, dikembangkan, berarti yang kita miliki makroekonomi indikator dan jebol, oke. Bung Karno itu adalah untuk dari masyarakat. Ya hanya formulasi kan. Itu dasar. Kenal. Merdeka atau mati. Dan dia berhasil memberikan, boleh dikatakan, negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kayak kita estafet, supaya generasi penerus, kayak beri kuliah aja, tidak mengapa kan? Ini seumur dengan anak saya lah, anak. Supaya orang itu jadi unggul. Seperti tadi teknologi saya berikan spektrumnya. Dari membuat pesawat terbang sampai apapun juga. Jadi saudara, kita harus jadikan simultaneously, bersamaan larinya, dengan kecepatan, dengan perhatian, konsentrasi, dan anggaran yang sama. Pendidikan, pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kecuali demonstrasi, tidak ada yang istimewa menandai 100 hari pertama duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Dibanding aksi jalanan serupa 100 hari 5 tahun silam hanya mencakup 18 kota. Sedang kemarin berlangsung serentak 30 kota. Demikian halnya tingkat kuantitas dan kualitas unjuk rasa. Sebaran unjuk rasa menyeluruh ke penjuru Nusantara.
rapor SBY Budiono tak sekedar berwarna merah semata. Total Jenderal, SBY gagal mengemban amanat sebagai kepala negara. Pemilu ulang adalah tuntutan umum unjuk rasa berikutnya. Tak dapat dipungkiri, terjadi 1-2 kericuhan dalam unjuk rasa berskala nasional 28 Januari. Namun garis besar aksi berlangsung dengan tertib, aman dan damai. Suatu tanda bahwa rakyat negeri ini mulai mendewasakan diri berdemokrasi. Demikian halnya hubungan tolak belakang ranah politik dan ekonomi. Pasar tak terpengaruh aksi demonstrasi. Unjuk rasa sudah berselang. Pesan telah tersampaikan. Artinya, ada sebagian dari bangsa ini hilang percaya secara figur sekaligus kelembagaan. Menanggapi kritik 100 hari memerintah, SBY khawatir banyak pihak yang tidak memahami program pemerintah. Hanya bisa mengecam dan menilai pencapaian program tadi cuma sampah. Sebab program 100 hari hanya bagian kecil dari setapak awal, dari jalan panjang implementasi program tahunan dan 5 tahun ke depan. Saya khawatir yang kebahagiaannya melakukan kecaman-kecaman, kalau kritik itu bagus, saya senang kritik. Tanpa kritik nggak mungkin maju, tanpa kritik kita tidak bisa memperbaiki apa yang kita lakukan. Tapi kalau pokoknya pemerintah gagal total, pokoknya presiden dan wakil presiden harus turun karena sudah 100 hari kok belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah ini kita harus bicara, apa sih program 100 hari itu? Program 100 hari itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa, itu biasa, tanpa telur istilahnya. Pemerintah ingin 100 hari ini ada arah, ada agenda, ada prioritas. Untuk dilanjutkan tahun pertama, 2010, untuk dilanjutkan 5 tahun ke depan nanti. Jadi program 100 hari bagian kecil, langkah awal dari yang akan dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 5 tahun mendatang. Patut diakui, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY Budiono masih terbilang tinggi. Boleh jadi, persentase bilangan pemilih dalam pemilu lalu membuat SBY percaya diri. Begitu pula halnya kini, menganggap enteng demonstrasi karena tak mewakili suara nasional. Disebut tuntutan absurd karena menepis segala upaya dan pencapaian mensejahterakan rakyat, lalu menilai rapor merah 100 hari. Selain skandal Senturi, tuntutan pengunjuk rasa adalah meninjau ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang berlaku per 1 Januari 2010. Di satu sisi, gempuran berbagai produk China bebas bea akan mengancam industri kecil dan menengah di pasar dalam negeri. Berikutnya, buruh dan industri tinggal gigi jari, lalu hitung hari untuk mati. Menghadapi globalisasi, menghadapi free trade, kita tidak perlu takut, tidak perlu gamang. Benar, globalisasi itu ada ancamannya. Ada sesuatu yang kalau kita tidak waspada membawa ketidakbaikan di negeri kita, ya kita tangkal, kita cegah, kita lawan, kita hadapi. Tetapi globalisasi juga menyediakan opportunity, peluang. Kalau kita cerdas, kita arif, kita cekatan, mengalirkannya itu membawa kebaikan bagi kita. Namun yang tak bisa dipungkiri adalah kenyataan pesan dari pengunjuk rasa seantero negeri. Bahwa tak hanya ada yang salah dalam hal komunikasi, tapi juga ketidakpuasan rakyat atas sikap dan kebijakan ambil kendali, serta suatu atau sederet kebijaksanaan tepat guna, sasaran, dan esensi. Sebagai presiden,
Mau tak mau, SBY harus menjawab sederet tudingan ini. Dari segan memberangus korupsi hingga tudingan tak bernyali atas mafia hukum dan justisi. Dari tak becus mengurus negeri sampai memompa tambun tubuh birokrasi. Tudingan memuncak soal keberanian mengambil solusi skandal Senturi. Lantas, luluskah SBY atas rapor 100 hari? Biarlah rakyat di Bumi Pertiwi menilai dengan nurani.